Puji Tuhan, shalom. Kembali tidak terasa kita berada di minggu yang kedua di bulan Desember ini. Ini semua karena berkat dan anugerah Tuhan yang tak habis-habisnya. Amen. Dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun telah kita lewati, dan sampai detik ini Tuhan tetap bersama dengan kita. Amin. Dan Dia melakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Amin. Puji Tuhan. Dan saat ini mari buka hatimu, berikan yang terbaik bagi Tuhan lewat pujian kita, lewat sembah kita hanya bagi Dia, Raja di atas segala raja, yang layak terima pujian, hormat, kemuliaan dan kejayaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Gloria in excelsis Deo. Yes, Lord. Mari bersuka cita di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Yeah. Segenap alam seluruh isinya, kita menurut gambar dirinya. Tak terkira, tak terukur, kekal tak terhitung umur. Alfa Omega, awal dan akhir, maha kuasa dan maha hadir. Pulau ke pulau, lembah ke lembah, seluruh lutut bertelut rebah. Gunung tertinggi, laut terendah, kasih setianya takkan berubah. Saksikan lewat hidup kita, nantikan rencana yang indah. Hadirkan kasih karunia, pastikan kabarkan ke dunia. Haleluya. Here we go. In excelsis Deo.
berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dia yang luar biasa. Terima kasih. Dia yang selalu memberkati hidup kita. Amin. Dia Tuhan yang tak pernah tinggalkan kita walau sedetik pun. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sembah. Kami angkat hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang ajaib. Engkau Allah yang perkasa. Terima kasih Tuhan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord.
kasih Yesus. Terima kasih. Kau sungguh baik Tuhan. Haleluya. Thank you Jesus. Shalom. Kita ketemu lagi, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saya percaya saudara tetap di dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebab saudara adalah orang yang dikasih oleh Tuhan tanpa syarat, tanpa batas, dan tanpa sebab. Haleluya. Hari ini kita akan merenungkan Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 9. Yohanes pasal kelima ayat 1 sampai dengan 9 adalah bagian Alkitab yang akan sama-sama kita renungkan pada hari ini. Saudara, cerita ini diawalin oleh penulis Injil Yohanes ketika berlangsung pada sebuah perayaan Hari Raya orang Yahudi. Di dalam ayatnya yang pertama dikatakan bahwa pada saat itu peristiwa ini terjadi pada masa di mana orang-orang Yahudi sedang merayakan sebuah hari raya. Meskipun tidak disebutkan itu hari raya apa, tetapi tidak pentinglah itu bagi kita. Yang satu hal yang mungkin perlu kita garis bawain bahwa apapun namanya hari raya itu, sebuah hari raya adalah biasanya hari yang berbeda dengan hari-hari biasa. Di mana pada hari raya itu semua orang meninggalkan rutinitasnya, mereka libur, tidak bekerja, tidak berusaha, tidak melakukan kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari lah begitu. Karena hari itu adalah hari yang istimewa, hari raya yang harus dirayakan begitu. Nah, tetapi hal ini agak berbeda ya dengan mereka-mereka yang pada saat itu sedang berada di pinggir atau di tepi kolam Bethesda. Mengapa? Karena bagi mereka hari raya atau bukan hari raya, bagi mereka sama-sama saja. Mereka semua berkeliling, bergerumbun ada di tepi kolam Bethesda itu. Ya. Mereka semua yang ada di situ adalah orang-orang yang sakit, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Sekalipun saat itu adalah hari di mana mestinya karena hari raya mereka beristirahat daripada rutinitas itu, tetapi tidak bagi mereka. Mereka tidak mau kehilangan peluang. Mereka tidak mau kehilangan kesempatan di dalam hidupnya. Karena mereka adalah orang yang sudah menanti-nantikan jikalau air dalam kolam Bethesda itu berguncang, maka mereka berlomba-lomba untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu. Mengapa? Karena mereka percaya barang siapa yang pertama kali mencemplungkan dirinya ketika air itu bergoncang, maka apapun penyakitnya, apapun persoalan hidupnya, apapun pergumulannya akan selesai ketika itu. Ya, dan mereka sudah sekian lama, mungkin ada yang bertahun-tahun berada di situ, tapi belum mendapat kesempatan untuk masuk ke dalam kolam Bethesda itu yang pertama kali ketika airnya mulai bergoncang, saudara. Nah, pada saat itu, pada hari raya itulah, dicatat oleh penulis Injil Yohanes ini, Yesus hadir ke tepi kolam Bethesda itu. Di antara begitu banyak orang sakit itu, mungkin ada ratusan orang di sana. Tapi Yesus hanya menghampirin satu orang saja. Saya ulangin sekali lagi, perhatikan baik-baik. Yesus hadir di tengah-tengah kerumunan orang yang ada di tepi kolam Bethesda itu. Ada banyak orang yang sedang menantikan pertolongan di situ. Menantikan momen yang akan mengubahkan hidupnya. Tetapi Yesus datang hanya kepada satu orang. Haleluya.
Dan orang itu adalah seorang yang sakit lumpuh. Ya. Dia dikatakan sudah 38 tahun lamanya sakit. 38 tahun ini adalah waktu yang bukanlah pendek, saudara. 38 tahun lamanya orang ini berada di tepi kolam Bethesda itu, menantikan sebuah peluang yang akan dia dapatkan. Apa itu? Peluang itu adalah ketika air kolam itu berguncang, maka dia harus masuk ke situ yang pertama kali. Tetapi mungkin selama 38 tahun itu, ada pernah ratusan atau mungkin ribuan kali air itu bergoncang, namun dia tidak punya kesempatan untuk masuk ke situ pertama kali. Dia gagal lagi, dia gagal lagi, dia gagal lagi. Tapi orang ini tidak pernah putus asa. Dia tetap berada di tepi kolam Bethesda itu. Sampai hari itu Yesus datang kepadanya. Selama 38 tahun itu, penantiannya sia-sia. Harapannya tidak pernah terwujud, saudara. Waktu yang sangat panjang. Kalau kita hitung-hitung 38 tahun itu misalnya supaya kita bisa memikirkan berapa lama. Saya pikir kalau sekarang ini tahun kan 2020. Misalnya orang itu berada saat ini di tepi kolam Bethesda itu hari ini tahun 2020. Maka orang itu berada di sana 38 tahun sebelumnya, tahun 1982. Wow, saudara, lama sekali. Saudara bisa memikirkan apa yang terjadi, saudara, dari tahun 1982. Selama itu saudara menanti sebuah pengharapan yang tidak pernah kunjung saudara dapatkan. 38 tahun, tahun 1982, lama sekali. Presidennya waktu itu masih Pak Soeharto, wakil presidennya Adam Malik, mungkin lama sekali, saudara. Iya kan? Iya, tapi itu yang terjadi. 38 tahun dia menanti di situ. Nah, hari itu Sang Juru Selamat datang menghampiri dirinya. Dan dia tidak pernah mengenal Sang Juru Selamat itu. Hal ini, saudara, menyiratkan pilihan saudara, pilihan Tuhan atas dirimu. Itu bukan karena apa yang sedang kau lakukan buat Tuhan, tapi pilihan Tuhan atas dirimu itu karena kedaulatannya. Dia memilih engkau tanpa sebab, dia memilih engkau tanpa syarat. Orang ini 38 tahun dia tidak pernah kenal Tuhan, tapi Tuhan hari itu datang menghampiri dirinya dengan sebuah pertanyaan, ya, di dalam ayat yang ke-6, maukah engkau sembuh? Sang Juru Selamat itu menghampiri orang itu dengan sebuah pertanyaan, maukah engkau sembuh? Dan hari ini pun Sang Juru Selamat itu menghampiri kita, khusus kepada kita, orang pilihannya. Dan dia bertanya kepadamu, maukah engkau sembuh? Maukah engkau dipulihkan? Maukah engkau kutolong dalam hidupmu? Haleluya, saudara. Tapi apa jawaban orang itu dalam ayat yang ke-7? Jawab orang sakit itu. Perhatikan baik-baik, saudara. Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Dengan kata lain, saudara, ketika orang yang sakit selama 38 tahun ini mendengar tawaran Sang Juru Selamat, maukah engkau sembuh? Lalu dia berkata, loh, ya, ini bahasa mungkin bahasa yang dia gunakan dalam bahasa kita, saudara. Loh, ya saya ini 38 tahun di sini. Itu artinya saya memang kepingin mau sembuh. Gua kepingin sembuh. Kalau enggak ngapain? Gua 38 tahun nunggu di sini, bro. Artinya gua kepingin sembuh. Tapi persoalannya, itu nggak gampang.
Setiap kali saya mau masuk ke dalam kolam Bethesda ini, ada orang lain tuh yang sudah duluin. Ketinggalan lagi. Masalahnya saya ini nggak bisa jalan. Nah, kalau memang ya Bapak mau tolong saya, tungguin saya di sini. Kalau air itu bergoncang, lemparkan saya ke sana sebelum orang lain itu masuk ke dalam kolam itu. Saudara mengerti apa yang saya maksudkan? Mindset orang ini, pola pikir orang ini, ya, yang selama 38 tahun dia berada di situ terbentuk. Jikalau dia ingin sembuh, jikalau dia ingin lepas dari masalahnya, jikalau dia ingin terbebas dari pergumulannya, satu-satunya jalan adalah masuk ke dalam kolam Bethesda itu yang pertama kali ketika air itu mulai bergoncang. Ya. Jadi kalau Tuhan mau tolong saya, ya harus masukkan saya ke dalam kolam itu sebelum orang lain mendahului aku masuk ke situ. Maka aku akan sembuh. Jadi jangan tanya apakah saya mau sembuh atau tidak. Pasti saya mau sembuh. Tapi kalau Tuhan memang mau tolong saya, harus lakukan itu. Tidak ada jalan lain. Ini yang seringkali jadi mindset kita. Kalau Tuhan mau tolong saya, saat ini saya tidak punya uang sama sekali. Saat ini usaha saya sudah bangkrut. Kalau Tuhan mau tolong saya, tolong carikan orang yang punya modal, lalu pinjamin saya. Kalau bisa nggak usah bayar-bayar lagi, hanya itu caranya. Yang lain nggak bisa. Saya ini udah sakit, dan sakit ini sudah parah. Kanker saya sudah stadium tinggi, dan saya tidak bisa disembuhkan lagi. Satu-satunya adalah saya harus pergi operasi, dan operasi itu jauh ada di Jerman sana, dan mahal sekali bayarnya. Kira-kira butuh uang 300 juta. Nah, kalau Tuhan mau tolong saya, kasih saya uang 300 juta, lalu kasih tiket saya berangkat ke Jerman. Saya ketemu profesor di Jerman, dan saya dioperasi di sana. Hanya itu. Ya, seringkali mindset kita, saudara, itu menghalangin apa yang Tuhan mau tolong kepada kita. Padahal Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan menjawab pergumulanmu bukan seperti apa yang kita pikirkan selama ini. Buktinya, saudara, di dalam ayat yang ke-8 yang Yesus katakan apa? Yesus tidak bilang, oh kalau begitu baiklah kita tunggu air itu bergoncang. Ya, nanti aku akan lemparkan kau pertama kali ke situ. Pasti cepat, sebab aku ini Tuhan. Aku tiup aja kau, masuk ke dalam kolam itu. Enggak, saudara. Dalam ayat yang ke-8, jelas sekali yang Yesus katakan. Kata Yesus kepadanya. Sama-sama kita baca. Kata Yesus kepadanya. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tidak pakai masuk ke dalam kolam Bethesda. Tidak tunggu air kolam Bethesda bergoncang dulu. Hanya dengan bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dalam ayat yang ke-9, saudara, kita baca sama-sama. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Haleluya. Ya. Apa kesimpulan dari renungan kita hari ini, saudara? Seringkali kita memiliki pemahaman atau mindset menurut apa yang kita lihat, atau ya apa yang kita ketahui, atau apa yang kita dengar setiap hari. Bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa melepaskan diri dari masalah kita, satu-satunya cara untuk kita dapat sembuh dari penyakit kita, satu-satunya cara kita bisa bebas dari persoalan kita hadapin adalah menurut apa yang kita pikirkan. Tetapi sangat berbeda apa yang Tuhan pikirkan tentang cara dia menolongmu. Kepada orang ini, dia tidak lagi suruh orang itu masuk ke dalam kolam Bethesda, tapi dia punya cara sendiri. Bangkitlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Itu cara Tuhan. Tuhan punya cara sendiri untuk menolongmu. Tuhan punya cara sendiri untuk menyembuhkanmu. Dia punya cara yang ajaib untuk melepaskan engkau dari masalahmu hari ini. Haleluya, saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Hari ini kami sudah belajar dari firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 9 tentang seorang yang sudah sakit selama 38 tahun di tepi kolam Bethesda itu. Dia punya pemahaman, dia punya mindset, dia punya pikiran bahwa jikalau dia mau sembuh, satu-satunya jalan adalah dia harus masuk dalam kolam Bethesda itu yang pertama kali ketika air itu bergoncang. Tetapi selama 38 tahun dia tidak pernah berhasil untuk melakukan hal itu. Dia gagal terus-menerus. Entah sudah berapa banyak kali dia gagal. Tapi hari itu ada sang juru selamat menghampirin dirinya. Di antara begitu banyak orang, satu-satunya sang juru selamat menghampirin orang yang sakit 38 tahun ini. Bukan karena lamanya dia sakit, tapi karena dia memang dipilih oleh Tuhan. Sama seperti kita semua dipilih oleh Tuhan. Dan kami semua adalah orang-orang pilihan Tuhan. Dan sang juru selamat itu menawarkan, maukah engkau sembuh? Bukan dengan masuk ke dalam kolam Bethesda, bukan mendahului orang lain terjun ke dalam kolam Bethesda, tapi hanya bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Dengan percaya kepada apa yang diucapkan oleh sang juru selamat, maka orang ini sembuh dari penyakitnya. Tidak perlu tunggu lama-lama. Saat itu juga dia bangkit, mengangkat tilamnya dan berjalan. Berkati kami semua Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Jikalau Tuhan masih mengizinkan untuk kami tidak melakukan ibadah on-site di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kami, tetapi tetap melakukan ibadah secara online ini, maka kami percaya Tuhan juga akan memberkati dan menggerakkan semua jemaat-Mu untuk bersama-sama mendukung pelayanan ini, supaya pelayanan ini terus boleh berlangsung dan boleh menjadi berkat di tengah-tengah jemaat-Mu. Terpuji namamu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan berkatin. Shalom.